Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Izzuddin. Saya dari kelompok 3 akan membacakan makalahnya. Yang judulnya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Langsung aja, nggak usah pakai lama. Analisis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand atau FED adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Secara teori maupun praktek sehari-hari, ini sangat berguna untuk mempengaruhi sampai sejauh mana responsifnya permintaan terhadap perubahan harga, dan ukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap permintaan dinamakan elastisitas permintaan. Perubahan harga juga akan menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah penawaran suatu barang, dan ukuran kuantitatifnya dinamakan elastisitas penawaran. Mengerti semua? Lanjut. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik. Semakin rendahnya harga, semakin banyak benda itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan elastis. Di mana besar jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Sementara itu, barang dengan nilai elastisitasnya kurang dari 1 disebut barang inelastis, yang berarti juga pengaruh besar kecilnya harga terhadap jumlah permintaan tidak terlalu besar. Jika harga sepeda motor turun 10% dan jumlah permintaan atas sepeda motor itu naik 20%, maka nilai elastisitas permintaannya adalah 2. Barang tersebut dikelompokkan sebagai barang elastis karena nilai elastisnya lebih dari 1. Perhatikan bahwa penurunan harga sebesar 1% menyebabkan peningkatan jumlah permintaan sebesar 2%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah permintaan atau sepeda motor sangat dipengaruhi oleh besarnya harga yang ditawarkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Husen. Sekian. Ya, patut. Selanjutnya adalah koefisien permintaan elastisitas harga. Elastisitas permintaan harga. Koefisien elastisitas permintaan harga adalah suatu angka yang menggambarkan perubahan permintaan barang apabila dibandingkan dengan perubahan harga, baik itu turun ataupun naik harganya. Nah, rumusnya itu yang pertama Q2 kurang Q1 per Q1 dibagi P2 kurang P1 per P1, atau delta Q per delta P dikali P per Q. Sebagai contoh, kita akan mengerjakan beberapa kasus. Contoh kasus yang pertama adalah kasus harga menurun. Jadi kita cari dulu, diketahui price yang pertama itu adalah 30.000. Price yang kedua adalah 24.000 ya. 24.000. Kemudian Q atau permintaan unitnya, Q yang pertama itu 300 ekor. Yang kedua adalah 400 ekor.
ditanyakan. Yang ditanyakan adalah ED. Jawab. Rumusnya adalah Q2 min Q1 per Q1 bagi P2 min P1 per P1. Ini Q2 nya adalah 400. Q1 nya 300 kurang min 300 dibagi Q1 300 bagi P2 nya 24.000 dikurang P1 30.000 per P1 30.000. Kemudian ini dikurangi dari 400 kurang 300 100. Ini per 300 dibagi 24.000 kurang 30.000 sama dengan min 6.000 per 30.000. 100 dibagi 300 adalah 1/3. 1/3. Bentar dulu. Coret-coret sama dengan 1/3 dibagi min 6 dikurang 30 adalah min 1/5. 1 bagi 3, 1/3 adalah 0,33 dibagi min 1/5 adalah min 0,2. 0,33 dibagi min 0,2 adalah jadi hasilnya adalah min 1,66. Itu berarti permintaannya adalah bersifat elastis karena koefisiennya adalah 1,66. Jadi setiap penurunan harga 1% itu dia meningkatkan permintaan sebanyak 1,66%. Dah. Yuk, mulai. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal kasus harga meningkat. Di sini diketahui price pertama adalah 3.000. Harga terigu adalah 3.000. Kemudian dia mengalami kenaikan ke 4.000. Pada saat harga 3.000, permintaannya itu sebanyak 15.000. Dan ketika harga 4.000, permintaannya turun menjadi 12.000. Nah, yang ditanyakan adalah elastisitas
demand. Jawab. Kita pakai rumus yang kedua, yaitu delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q ini adalah selisih antara Q2 dan Q1, atau lebih singkatnya itu Q2 min Q1. Selisihnya adalah dari 12.000 ke 15.000, itu 12.000 kurang 15.000 adalah min 3.000. Selisih price-nya adalah 4.000 kurang 3.000, 1.000 dikali, ini P-nya price awal ya, sama Q-nya ke Q awal. Terus price awalnya adalah 3.000. Q awalnya 15.000. 3.000 min 3.000 kali 3.000 adalah 9 juta. 9 juta. 1.000 kali 15.000 adalah 15 juta. Jadi min 9 juta per 15 juta. Ini coret 6. Ini coret 6. Jadi min 9 dibagi 15 adalah hasilnya min 0,6. Jadi permintaannya itu inelastis. Jadi koefisiennya adalah 0,6. Jadi setiap peningkatan harga 1% itu dia menurunkan permintaan sebanyak 0,6%. Jadi begitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari soal tadi adalah setiap kenaikan harga itu akan menurunkan permintaan, dan juga setiap penurunan harga itu akan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita, yaitu Putri Nabila. Jelaskan unsur permintaan dan elastisitas permintaan. Unsur permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu unsur yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan nilai barang yang diminta oleh pembeli. Unsur permintaan berbagai jenis biasanya menggambarkan menurun dari kiri ke kanan bawah. Unsur yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Beberapa faktor lain selain harga barang itu yang mempengaruhi permintaan. 1. Selera, distribusi pendapatan, jumlah penduduk, harga barang dan jasa pengganti, intensitas kebutuhan konsumen. Ada beberapa tingkatan elastisitas. Yang pertama, elastis itu lebih dari satu. Inelastis atau tidak elastisitas apabila angka elastisitas lebih dari satu, lebih kecil dari satu. Elastis normal apabila angka elastis sama dengan satu. Elastisitas sempurna apabila angka elastisitas sangat besar. Dan yang kelima, elastis tidak sempurna apabila angka elastisitas berkisar antara 0 dan 1.
Jenis-jenis elastisitas permintaan yaitu elastisitas harga silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan harga barang lain. Yang kedua, elastisitas pendapatan, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli. Yang keempat, kemudian elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Perbedaan elastisitas menyebabkan kuantitas penjual yang semakin besar tetapi belum tentu menghasilkan hasil penjualan yang semakin banyak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak. Selanjutnya, elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Dinyatakan bahwa perbedaan elastisitas menyebabkan kuantitas penjualan yang semakin besar, tapi belum tentu menghasilkan hasil penjualan yang semakin banyak. Adapun kaitan antara perubahan harga dan hasil penjualan ialah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Terus kalau harga berubah maka hasil penjualan dengan jumlah dengan sendirinya akan berubah. Terus bagaimana sifat perkaitan antara perubahan harga dengan hasil penjualan? Apakah kenaikan harga akan selalu menyebabkan kenaikan hasil penjualan juga? Ternyata sifat perkaitannya bukan seperti tadi. Sifat perkaitan tadi hanya berlaku apabila permintaannya tidak elastis. Untuk permintaan yang bersifat elastis, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan dalam hasil penjualan. Demikian pada harga Rp600 dan di atasnya. Permintaan suatu barang itu adalah elastis karena lebih besar daripada satu. Seterusnya perhatikan tabel di bawah. Pada waktu harga Rp600, jumlah yang diminta adalah 6.000 unit. Berarti hasil penjualannya berjumlah 6 juta. Seterusnya perhatikan tabel yang ada di sini ya kan. Tabel yang ada di sini. Pada waktu harga 600, jumlah yang diminta adalah 6.000 unit. Berarti hasil penjualannya berjumlah 3,6 juta. Dan jika harga Rp800, jumlah yang diminta 4.000 unit, maka sebanyak 2.000 unit. Salah kan? Maka hasil penjualannya berjumlah 3,2 juta rupiah. Setelah harga menyentuh 1.000, Setelah harga menyentuh 1.000, hanya sebanyak 2.000 unit saja yang akan dibeli dan hasil penjualannya hanya mencapai 2 juta. Angka-angka hasil penjualan di atas menunjukkan bahwa koefisien elastisitas melebihi 1 atau permintaan bersifat elastisitas. Kenaikan harga akan mengurangi hasil penjualan. Selanjutnya, jika harga manggis Rp200 sebanyak 10.000 buah yang diminta para pembeli dan menghasilkan 2 juta rupiah. Kalau harga bertambah menjadi Rp400, maka jumlah yang diminta adalah sebanyak 8.000 rupiah. Sebanyak 8.000 buah. Dan hasil penjualan sama dengan 3,2 juta rupiah. Jelas terlihat apabila harga naik, hasil penjualan menjadi bertambah tinggi. Dari kedua gambar di sini telah ditunjukkan bahwa di antara harga Rp200 dan Rp600, koefisien elastisitas permintaan adalah lebih kecil daripada 1. Berarti permintaan bersifat tidak elastis. Dan ternyata hasil penjualan bertambah apabila harga naik. Kesimpulannya adalah apabila permintaan bersifat tidak elastis,
maka kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan hasil penjualan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Nabila. Ingat. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran. Konsep elastisitas penawaran merupakan gambaran perubahan presentasi dalam kuantitas yang ditawarkan sebagai amalan terhadap suatu kenaikan presentasi pada harga. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus sama dengan elastisitas permintaan. Namun dalam elastisitas penawaran, I adalah yang ditawarkan sedangkan P harga yang ditawarkan. Ingat elastisitas penawaran, suatu tidak elastis sempurna. Kurva penawarannya sejajar semu tegak. Elastisitas sempurna, kurva penawaran sejajar dengan semu datar. Elastis Unien, kurva tersebut bermula pada titik nol. Tidak elastis apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Elastis apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu ada dua, sifat perubahan biaya produksi dan jangka waktu. Sifat perubahan biaya produksi itu penawaran akan bersifat tidak elastis. Apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, tetapi kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Jangka waktu itu ada tiga, masa sangat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Masa sangat singkat itu jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawaran. Jangka pendek akan menambah produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, tetapi penambahannya tidak banyak, tidak besar. Jangka panjang, produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka waktu yang panjang. Penawaran akan bersifat elastis. Udah. Ya. Ya, kesimpulan dari materi kita yaitu tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang pertama, itu elastisitas permintaan atau dalam bahasa Inggrisnya price elasticity of demand adalah ukuran jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran adalah ukuran jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, beberapa di antaranya adalah satu adalah selera, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah harga barang pengganti. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu ada dua. Yang pertama, perubahan biaya produksi, dan yang kedua adalah jangka waktu. Nah, biasanya kan kalau harga produksi itu semakin tinggi, maksudnya menghabiskan modal yang semakin banyak, maka harganya pun akan dinaikkan dan penawaran akan disesuaikan. Begitupun dengan jangka waktu. Biasanya harga yang sekarang itu berbeda dengan harga yang akan datang. Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Terus selanjutnya adalah koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan ini adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan
besarnya perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Ya, apabila angka itu lebih dari 1, maka barang tersebut dikatakan barang elastis. Biasanya ini terjadi pada barang-barang mewah ya. Terus apabila angkanya itu sama dengan 1, maka ia disebut elastis uniter atau elastis normal. Biasanya ini terjadi pada barang-barang sekunder atau barang-barang pengganti. Terus barang-barang pelengkap maksudnya. Terus apabila elastisitasnya lebih kurang dari satu, maka barang itu disebut barang yang inelastis atau tidak elastis. Biasanya ini terjadi pada pada bahan pokok atau kebutuhan primer. Kemudian selanjutnya adalah hasil penjualan. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang-barang yang dibeli oleh para konsumen. Nilainya itu sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli oleh para konsumen. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.